Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Muhtaram Al-Habib Syauqi Al-Habashi, beliau guru kita semua ini, yang menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, memberikan kesehatan zahir dan batin. Insyaallah kita senantiasa mendapatkan dari beliau. Amin Allahumma amin. Begitu juga yang saya hormati Sahibul Bait dari Bapak Haji Dede, Masya Allah, beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Juga kepada para hadirin hadirat, para ustaz, para tokoh, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan nasihat yang cukup panjang. Sebenarnya kalau saya tambah, khawatirnya berkurang. Jadi tambahan saya khawatirnya berkurang apa yang beliau sampaikan tadi. Jadi tidak perlu saya tambah-tambah banyak lah. Nah, cuman memang alhamdulillah, kita tuh pernah dengar ya, kita uji derma batal tayamum. Ya, kalau sudah ada air batal tayamum. Ya, beliau ini airnya, saya tayamumnya. Jadi kalau seandainya kalau kita mau ambil bersuci, ada air, perlu tidak tayamum? Dan alhamdulillah ya udah, ini sudah ada air, ngapain lagi tayamum ya kan? Nah, maka ini alhamdulillah beliau ini sudah lebih banyak pengalaman. Ya, alhamdulillah kita duduk dengan orang alim, duduk dengan orang soleh. Ya, ada satu hadis riwayat luar biasa dalam kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin ini kitab yang sering dibaca oleh ulama, khususnya yang ada di Gorontalo. Dan saya tak tahu kalau di sini dibaca juga. Ya, ada kitab Durratun Nasihin itu paling banyak kiai-kiai yang baca. Kitab Durratun Nasihin itu ada satu hadis luar biasa menjelaskan tentang keutamaan daripada majelis ilmu. Ya, duduk dengan orang alim. Sampaikan sama Nabi, man jalasa 'indal alim ya, sa'ati. Barang siapa yang duduk dengan orang alim 2 jam, aw sami'a minhu kalimatin, atau mendengar dari orang alim 2 kalimat. Aw akala ma'ahu bil luqmatin, atau makan dengan orang alim 2 kali suapan. Aw yamshi ma'ahu khatwatin, atau jalan dengan orang alim 2 langkah. Jadi kita ini ada pilihan, ya kan? Ya, kita mungkin duduknya tidak sampai 2 jam lah sekarang ini. Nah, taruhlah ya baru 1 jam. Ya, paling tidak kita sudah dengar tak dari orang alim. Udah lebih dari 2 kalimat atau tidak? Lebih dari 2 kalimat. Jadi kita paling tidak sudah dapat itu. Oke, saya tidak sulit dengarnya, nggak dengar dari apa yang Habib Syauqi sampaikan. Ya, sudah. Akalamahu luqmati, makan dengan orang alim 2 kali suapan. Ya, belum makan. Kata lalu ya, udah makan dikasihnya ada kue-kue insyaallah nanti dimakan. Bukan lagi 2 kali, itu 10 kali punya gitu. Nah, alhamdulillah kita 2 kali suapan. Saya nggak bisa Beb, ya sudah. Dikasih lagi kesempatan sama Nabi. Awyam shimahu khatwati, jalan sama orang alim 2 langkah. Nah, nanti kan pulang dari sini kan Habib Syauqi jalan. Antum jalan 2 langkah bersama orang alim itu sudah dapatkan keutamaan ini. Apa yang Allah berikan kalau semua itu salah satunya saja kita lakukan? Disampaikan sama Nabi, A'tullahu jannatin. Allah berikan dia 2 syurga. Ya, fi kulli jannatin mithlu dunya marratain. Di setiap surga itu besarnya 2 kali lipat bumi hadirin. Setiap surga. Enak atau tidak? Mau atau tidak? Mau, alhamdulillah. Kita sudah dengar, itu sudah cukup insyaallah. Dapat surga kita 2. Setiap surga besarnya lebih besar dari setiap surga itu luasnya seperti 2 kali lipat daripada bumi. Masya Allah. Atau 1 kali satu bumi saja untuk keliling sendiri mampu. Ini 2 kali lipat demi hadirin. Masya Allah. Barokah majelis ilmu. Jadi ini alhamdulillah kita ini saya lihat di Jakarta, Masya Allah. Majelis ta'lim. Saya sampai heran, subhanallah. Majelis ta'lim lagi. Subhanallah. Di daerah kami tidak seperti ini. Jadi antum ini beruntung sekali, Masya Allah. Kami duduk di sana, yang datang, Masya Allah. Wah, 2 orang, 3 orang belajar. Ini Masya Allah hidup.
Jadi di mana-mana majelis ta'lim dan ribuan saya lihat di Jakarta. Alhamdulillah barokah hadirin. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, ya, para guru-guru kita masih tetap bersemangat. Ya, kalau beliau-beliau ini loyo-loyo semua ya kita dapat ilmu dari mana nanti? Ya kan alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi menjelaskan kepada kita, membaca kitab Bidayah dan Hidayah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama luar biasa, terkenal kealimannya, banyak kitab-kitab beliau, dan alhamdulillah sudah dibaca tentang bagaimana menjaga adab-adab sunnah-sunnah dari Nabi SAW. Jangan kita mengaku cinta, wana cinta sama Nabi, ente ikut tak sama Nabi? Itu kan harus tanya sama diri kita. Ya, kalau kita lihat orang-orang soleh dulu, ikut tak sama Nabi? Ikut. Wali itu ada tak yang jadi wali kemudian tak ikut Nabi? Semuanya harus ikut jalur Nabi Muhammad. Ya, saya ada di dalam kitab Risalatul Mu'awana, Al-Imamul Haddad. Imam Haddad itu hadirin, beliau umur 4 tahun ada penyakit cacat sehingga beliau punya mata buta. Kemudian umur 7 tahun sudah hafal Quran. Orang yang hafal Quran 7 tahun, ya, udah 40 tahun udah hafal ini. Umur 7 tahun udah hafal Quran Imam Haddad. Umur 8 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, dan itu dikuasai umur 8 tahun. Dihafal sama beliau Imam Haddad. Umur 9 tahun hafal kitab hafal kutub Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Mukashafatul Qulub, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Itu dikuasai umur 9 tahun. Coba bayangkan. Di situ kalau kita lihat kitab-kitab Imam Al-Haddad itu disampaikan oleh para ulama, kalau seandainya Imam Al-Ghazali nggak ada, cukup Imam Haddad saja. Ya, karena memang ringkasan dari Ihya Ulumuddin, ringkasan dari kitab Imam Al-Ghazali itu ada di dalam kitab-kitab Imam Al-Haddad, Abdullah bin Alam Al-Haddad. Imam Haddad menuliskan di dalam kitab Risalatul Mu'awana, dia tulis begini: Warathatun Nabiyyin, pewaris para nabi itu disebutkan sama beliau, al-mutahaqqiquna bihaqa'iqil iman wal iqan wal ihsan, al-waqifuna ala asrarillahi ta'ala fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kashfi wal ayan. Orang-orang pewaris para nabi itu mereka sudah bertahqiq itu mereka sudah dapatkan, ya, daripada hakikat iman, hakikat keyakinan, dan hakikat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Haddad, al-waqifuna ala asrarillah. Mereka sudah berhenti, artinya sudah sampai berarti. Mereka sudah berhenti dan sudah sampai mendapatkan daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala fi mulkihi wa malakutihi, baik kerajaan yang di bumi maupun kerajaan yang di langit. Artinya yang gaib itu Allah bukakan kepada mereka. Ya memang makhluk tidak bisa lihat gaib, tapi boleh tidak Allah izinkan? Boleh. Ya, kalau Allah kasih kesempatan melihat bisa. Nabi Muhammad lihat tidak gaib? Ya diizinkan sama Allah. Nabi Muhammad nggak tahu gaib, tapi karena diizinkan sama Allah, jadi Nabi Muhammad tahu. Kita tahu ya banyak sejarah-sejarah. Imam Rasulullah SAW beliau ketika Isra Mi'raj, kemudian kembali dari Isra dan Mi'raj sampai Sidratul Muntaha pulang, nggak sampai semalam. Datang berjumpa dengan Abu Jahal dan Abu yang lain, atau Abu yang lain, yang banyak juga Abu yang lain. Subhanallah, dia bilang, ini kenapa? Ente dari mana wahai Muhammad? Dia bilang ada dari Palestina. Dia bilang dari Palestina. Ente dari Palestina kemudian balik sebelum subuh. Dia bilang iya. Nah, orang-orang kan nggak percaya. Akhirnya Abu Jahal kumpul semua masyarakat Quraisy untuk apa? Untuk supaya Nabi Muhammad jelaskan kepada mereka, supaya mereka bertanya sama Nabi, apa yang kamu lihat di Palestina? Kamu masuk Masjidil Aqsa, bagaimana bentuk Masjidil Aqsa? Nah, akhirnya kalau kita lihat dalam kitab Ar-Rafiqul Maktum, ditulis oleh Imam Syekhur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama dari India, itu dijelaskan Nabi Muhammad ketika ditanya apa saja yang ada di Palestina itu, Masjidil Aqsa apa saja, itu Nabi Muhammad kalau kita datang misalnya, sudah para nabi ngumpulin banyak. Karena Nabi kan salat berjamaah ya dalam sejarah Isra Mi'raj. Salat berjamaah dengan para anbiya. Subhanallah, Nabi sudah nggak kepikiran lagi mau berapa jendelanya, berapa Masjid Aqsa, tiangnya berapa, nggak kepikiran Nabi Muhammad. Jadi subhanallah, ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi Muhammad ditampakkan oleh Allah seperti syasha. Syasha itu seperti bioskop. Di depan Nabi Muhammad ada layar sehingga Nabi Muhammad lihat itu Masjid Aqsa, keadaan Palestina. Dilihat sama Nabi, ini dilihat semuanya. Sehingga Nabi Muhammad jawab kepada mereka,
Mereka langsung terima. Oh berarti betul memang Nabi Muhammad dari apa namanya Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa. Subhanallah hadirin. Nah di sini kata beliau Imamul Haddad, semua itu kenapa mereka bisa melihat mata batin? Jadi mata batin mereka terbuka. Jadi ini bukan dongeng, ini bukan dongeng, ini asli. Kalau kita lihat banyak para ulama mukasyafah, mereka bisa melihat batinnya orang, itu jelas ada. Derajat itu mereka dapatkan bagaimana? Wala wasalu ila hadhil maratib. Enggak mungkin mereka bisa mendapatkan derajat ini illa bi husni iktifaihim wa kamal ittifaihim. Karena sempurnanya mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Imam Haddad itu apa beliau katakan? Sebelum meninggal beliau bilang apa? Ma min sunnati sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah dari Nabi yang Nabi buat kecuali saya sudah berharap sama Allah, saya sudah bikin semua. Nah, kita orang ini masya Allah, bagaimana ada orang bikin dari sunnah Nabi itu lah. Nah, tadi Habib Shogi sudah sampaikan bagaimana masalah siwak. Kita jaga siwak kecil, harganya berapa? 10.000 ya? 10.000? 5.000? Ya rokok berapa hari? Satu bungkus berapa rokok? 20.000, habisnya saya. Nah siwak bisa pakai seminggu, sebulan pun ada. Berarti dipotong, jangan ini sekarang ini masya Allah siwaknya dibiarkan terus, nggak pernah dicuci. Ya. Ini nggak pernah dicuci berarti ini tidak menjaga adab Nabi juga ini, mempermalukan Nabi sebenarnya. Sebenarnya sebagian orang ketika pakai siwak nggak dicuci, akhirnya pakai siwak bangga-bangganya kasih lihat sama orang. Coba dekat itu, ya Allah, atau bokos kaki. Kalau lama itu bokos kaki siwak itu. Ya. Saya pernah sholat di samping orang, di sholat Assalamualaikum warahmatullahi. Saya jumpa dari tadi sholat ini bokos kaki. Ini mesti nggak pernah ada orang dari PNS barangkali ASN yang sholat di sini dari kantor. Ini memang khusus orang perumahan, tapi kok bokos kaki. Ternyata saya salah, ya kok siwaknya besar sekali sih. Saya cium dari sebelah. Ini kan mempermalukan Nabi Muhammad. Ikut sunnah tapi kasih malu sama Nabi. Akhirnya orang pikir siwak ini jorok. Siwak ini nggak penting. Nabi ini berarti jorok. Oh ya, jadi kalau kita pakai siwak dicuci. Yang penting ini siwak kalau kita tidur, ini tadi Hemsyong disampaikan tidur pakai siwak. Ada satu kisah, dia tidur selalu mendawamkan siwak. Ya, tiba-tiba dia bangun, ternyata dia bangun itu dia sudah meninggal. Tanpa dia sadari dia sudah meninggal. Akhirnya dia bangun tidur, kayak bangun tidur, padahal sudah meninggal dia dalam keadaan tidur. Dia cari siwaknya. Biasanya dia taruh dia bawa bantal, ini kok sudah tadi bawa bantal lagi. Dicari-cari siwaknya, ternyata dia lihat di malaikat mungkar dan nakir di hadapan dia. Dilihat sama malaikat mungkar dan nakir, ditanya kenapa ente? Dibilang karena cari siwak. Subhanallah, disebutkan dalam kisah ini malaikat mungkar dan nakir tidak tanya lagi sama dia karena melihat keistiqomahan dia menggunakan siwak ketika bangun tidur. Tidak ditanya lagi, sudah ente berarti umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mungkar dan nakir nggak jadi tanya sama orang ini karena selalu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita usahakan dalam keseharian kita usahakan amalkan. Ya, ada orang melakukan sunnah tapi dia pikir sunnah ya biasa-biasa. Artinya saya mau melakukan sunnah, ini sunnah Nabi, beda ya. Para ulama menjelaskan ada namanya ta'assi. Ta'assi itu merasakan menghadirkan Nabi dalam melakukan sunnah. Contohnya antum masuk toilet, antum cuma bilang baca doa sunnah Nabi. Tapi ketika antum hadirkan, saya melakukan ini karena Nabi bikin. Bagaimana Habib Shogi bilang tadi? Saya melakukan ini karena saya cinta dengan Nabi Muhammad. Jadi saya melakukan apa yang dilakukan sama Nabi. Ini yang kita hadirkan dalam hati. Terus kita baca. Ada yang hafal bagaimana doa masuk dalam toilet? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia akan jelaskan nanti kita bikin. Nah, itu masuk toilet. Keluar toilet apa doanya? Alhamdulillah. Alladzi wasafana wa ja'alna minal muslimin. Ya, sampai. Keluar dari toilet, alhamdulillah. Alladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani ghufranan. Dihafal, diamalkan. Ini sunnah-sunnah sederhana sebenarnya. Kita orang tiap hari masuk toilet, keluar toilet, pakai kaki apa masuk toilet? Kiri keluar,
bukan dua-dua, bukan loncat ya. Satu-satu. Ya, masuk masjid. Begitu kita amalkan, pakai kaki kanan, keluar kaki kiri. Doanya Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah li abwaaba rahmati, keluar Allahumma iftah li abwaaba rahmati. Ini sunnah ya. Sederhana, kita menurut kita sederhana. Ingat kata Nabi, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku maka kelak nanti akan bersamaku di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis dikatakan riwayat lain, man ahya sunnati faqad ahyai. Ya, orang yang mengamalkan, menghidupkan sunnahku berarti dia menghidupkan aku, kata Nabi. Para ulama mengatakan menghidupkan ini maksudnya hatinya akan dihidupkan oleh Allah. Menghidupkan Nabi berarti hatinya akan dihidupkan oleh Allah, rezekinya akan dihidupkan oleh Allah, barokah maksudnya. Semua urusannya akan dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barokah dari menghidupkan sunnah Nabi. Jadi antum jangan berharap, oh saya bisa sampai sama Allah dengan apapun, nggak bisa, harus ikut ini jalur. Di situ Imam Haddad, ya, semua ulama-ulama kaum sholihin pasti mengamalkan sunnah Nabi dalam keseharian mereka. Ya, orang keluar dari rumah, kita coba berapa kali kita keluar dari rumah baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata. Berapa kali kita coba? Kadang-kadang lupa, pokoknya sampai keluar jalan. Masya Allah. Padahal kalau kita baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, disebutkan dalam hadis itu dikatakan wuqita wa hudita wa kufita. Ya, Allah jaga kita, Allah berikan kita hidayah, kemudian apa? Kemudian Allah cukupkan urusan kita. 3. Watanaha syaitan. Begitu juga setan jauh dari kita. Jadi Allah jaga perjalanan kita, Allah berikan kita petunjuk, kemudian Allah cukupkan semua urusan kita dengan membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah ini dari sunnah-sunnah beliau Nabi Muhammad SAW bisa kita amalkan. Dan mungkin insyaallah untuk sunnah-sunnah berikutnya dari kitab ini akan dijelaskan oleh Imam Syuuki. Insyaallah beliau lebih masya Allah, ya, dan bisa memberikan. Insyaallah beliau juga bisa ke Gorontalo nanti. Insyaallah. Ya, cukup ya. Ya, takutnya kelamaan jadi berkurang nanti apa yang nanti sampaikan. Insyaallah seperti itu saja. Dan yang paling penting hadirin jamaah sekalian, dalam sunnah yang perlu juga diperhatikan. Nanti kalau sudah mau tidur, ini karena mau tidur, jadi mungkin anggap saja ini menjadi amal jariah buat saya karena mau menyampaikan sunnah-sunnah Nabi ketika tidur. Supaya saya pulang Gorontalo, alhamdulillah saya sudah pernah kasih ilmu sama orang Jakarta. Karena syukur alhamdulillah, karena jauh. Kalau Habib Syuuki sih gampang, sekarang masuk dimanapun bisa kasih sampaikan. Gitu orang ini ya tak nih, tak bisa ngapa-ngapain. Kalau kuliah gitu saya mau kesampaikan, insya Allah mudah-mudahan ini bisa disampaikan lagi kepada tetangga, sahabat, supaya saya dapat pahala. Antum juga dapat pahala kalau sampaikan ke orang lain. Nah, jadi ketika kita mau tidur, jangan lupa kita berwudu. Kata Nabi dalam hadis, "Idza aradta matja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Kalau seandainya kamu mau tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu ketika sholat. Untuk ketika sholat bagaimana? Ya, sholat, cuci tangan, kumur sebagaimana mau sholat wudunya. Kemudian ketika tidur dibersihkan kalau ada kotoran. Kalau kita bahasa daerah itu dibilang kepas tanpa tidur. Sini apa ya? Kupas ya, sama? Kupas. Ya, kupas. Oh, sama berarti kayaknya. Kebutin. Itu dikubas dulu. Ya, kasurnya dikubas. Ada orang yang tidak mau perhatikan itu. Sudah bersih, Beb. Ngapain saya kebas? Jangan. Ini sunnah ini. Kadang-kadang kita remehkan seperti ini. Ada satu kisah di Syekh Al-Umar pernah ceritakan kisah ini. Waktu itu ada orang yang meremehkan sunnah seperti ini. Hanya kata Umar, dibersihkan. Dia bilang, sudah bersih, ngapain lagi dibersihkan? Akhirnya dia tidak mau ikut sunnah Nabi. Langsung dia loncat di kasurnya. Ternyata jamaah sekalian ada jarum di situ. Kena di bahannya, dia teriak, "Ya Allah!" Ternyata dari anaknya main di kasur dan diletakkan jarum sehingga kena kepada bapaknya itu. Dia tidak bersihkan, dia tidak periksa dulu. Nah ini jangan remehkan sunnah Nabi Muhammad, kita bersihkan. Walaupun dengan tangan. Habib Musa Al-Qadhi beliau katakan pakai tangan, kita periksa mungkin ada jarum, kita pakai. Setelah itu
Sebelum tidur kita baca surat Al-Ikhlas. Ini untuk menjaga diri. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Jadi saya baca dalam kitab Syama'il, begitu Nabi Muhammad praktekkan. Dari Sayyidatuna Aisyah, Nabi Muhammad baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jangan antum baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillah. Baca Qul Huwallahu. Orang salah paham dia baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Malas dia baca Qul Huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca Qul Huwallahu ahad 3 kali, kemudian setelah itu Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Dia tiupkan di tangan, usap dari atas kepala, kemudian sampai ke seluruh tubuh. Ini artinya walaupun Habib Syauqi sudah sampaikan, saya juga pengen dapat pahala ini ya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Setelah itu, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW membaca ayatul kursi. Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, orang yang tidak membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ini orang tidak berakal. Disebutkan gila, junun dia. Karena dia sama saja membinasakan dirinya dengan keburukan. Mungkin malam itu ada sihir datang ke dia, mungkin malam itu ada sesuatu yang tidak baik sama dia. Ayat kursi ini penolong, insya Allah. Jadi ini berarti dia tidak mau selamatkan dirinya. Maka kita harus baca ayatul kursi sebelum tidur. Nah, setelah itu kita baca, kita tidur menghadap sebelah kanan ya. Tsumma taji' ala shiqqil ayman, kata Nabi, sebelah kanan. Ini dipraktekkan ya, insya Allah dipraktekkan sebelah kanan menghadap kiblat. Mana kiblatnya? Sana ya. Nah, jadi sana, jadi kepalanya kayak mayat mau ditaruh di liang lahat, ke sana berarti. Nah, itu ala shiqqil ayman. Nah, kemudian Nabi SAW membaca, ada satu doa masyhur di dalam Sahih Bukhari. Ini doa jarang diamalkan. Habib Umar tulis dalam kitab Nakhil al-Musharrafah, kitab kecil. Itu Habib Umar disuruh dakwah kita orang harus ngafal itu. Itu Ad-Dakhil al-Musharrafah, kitab sederhana kecil. Kalau ibtidaiyah bebas, ibtidaiyah di Hadramaut itu baca itu pertama. Jadi kita kalau masuk, Habib Umar suruh baca itu. Kitab Ad-Dakhil al-Musharrafah kecil. Masya Allah, disitu jelaskan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, itu sedikit. Orang kalau baca itu, ngapain ini? Padahal disitu banyak sunnah-sunnah Nabi. Tidur, ada kiblat. Baca doa itu. Bagaimana doanya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu doa dibaca. Nabi SAW sampaikan, kalau seandainya dia mati malam itu, mata alal fitrah, maka dia meninggal dalam keadaan fitrah suci, gak ada dosa berarti. Kalau kita mati malam ini misalnya baca doa itu, gak ada dosa kita, disucikan sama Allah. Tapi dalam baca itu, malam kita baca itu. Nah, oleh karena itu di sini kalau sudah apa deh belum? Belum. Bukan di Syekh Google, tahu Syekh Google? Syekh Google tahu ya? Syekh Google, cari di Syekh Google doa dari Sahih Bukhari, Nabi Muhammad doa sebelum tidur. Itu bisa. Allahumma inni aslamtu nafsi, itu awalnya. Insyaallah bisa dibaca sebelum tidur. Itu bagus sekali diamalkan. Nah, kemudian untuk menghilangkan kesyirikan dalam diri kita, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil, saya langsung tanya kepada Sayyidil Habib Umar. Waktu itu Al-Bagir datang, kemudian kata Habib Umar, ada apa? Saya sudah sampaikan apa yang saya inginkan. Kemudian saya tanya tentang bagaimana menghilangkan riya di dalam hati, ya, kesyirikan. Ulama itu lebih barokah. Jadi saya minta ijazah langsung dari beliau. Nah, sehingga saya juga mau kasih ijazah sama antum semuanya yang hadir. Itu ijazah baca Qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ajuzukum bidzalika kama azza syekh. Jadi itu insyaallah bisa diamalkan sebelum tidur. Insyaallah kesyirikan yang besar, kesyirikan kecil bisa dihilangkan dalam diri kita. Insyaallah bismillah. Terima kasih banyak. Mohon maaf sudah panjang lebar. Insyaallah saya datang istifadah dari Habib Syauqi dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.